Ada satu tren di kalangan anak muda hari ini, di mana orang-orang itu berebut ingin menjalani hidup dengan batas kesuksesan yang gak masuk akal. Anak-anak muda ini gak mau menjalani hidup yang biasa-biasa aja, begitu. Sebetulnya ini adalah hal positif ya, yang mendorong perubahan ke arah bangsa yang lebih maju dan juga memutus pola-pola yang gak berdaya dari nenek moyang yang tadinya kita diajarkan untuk menerima hidup apa adanya, menerima keadaan, dan maksudnya pun baik untuk mengangkat derajat silsilah keluarga yang biasanya memang secara garis besar itu berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja, bahkan lebih minus seperti itu kan. Tapi di sini ada satu hal yang yang cenderung membuat pribadi menjadi toxic boy. Ketika kita menetapkan satu standarisasi hidup kita itu yang terlampau tinggi, itu sebetulnya ada bagusnya karena itu memicu stamina kita, atensi kita, dan tubuh sel-sel di dalam diri kita ini untuk bekerja lebih keras lagi, lebih ekstra lagi. Misalkan uh, kita punya mimpi untuk punya perusahaan yang nilainya 100 triliun, 100 miliar gitu. Nilai sahamnya menjadi market leader di IDX, di Bursa Saham Indonesia. Nggak masalah, apapun itu kan. Tapi ada satu hal yang kamu miss. Kamu tuh nggak mengukur kamu itu berasal dari mana, start point. Kamu itu berasal dari mana, mulai kamu itu dari mana gitu. Kamu apakah mulai dari nol kah? Ataukah dari minus 1 kah? Atau minus 7, minus 18? Kamu harus sadar kamu itu mulai dari mana gitu. Dan di sini gue bukan bermaksud untuk mendemotivasi kalian semua yang menonton video ini. Gue nggak bermaksud untuk menjatuhkan mental kalian, tapi di sini gue akan menjelaskan satu hal yang namanya adalah start point, di mana start point ini bisa menjadi titik acu kalian untuk menetapkan goals kalian yang lebih real begitu. Karena gak jarang gue melihat orang-orang yang ekspektasinya setinggi langit, realitanya dia nggak bergerak kemana-mana karena dia merasa mimpi itu terlalu jauh juga buat dia capai begitu. Sedangkan posisi dia hari ini masih nganggur seperti itu, masih banyak hutang keluarganya, banyak cicilan keluarga yang harus dibantu tuh pembayarannya, rumah orang tuanya masih ngontrak, adik-adiknya masih banyak yang sekolah, sementara dia berkewajiban juga untuk membantu menafkahi keluarganya begitu. Dalam artian sandwich generation lah begitu ya kan. Dan di sini teman-teman, ada satu hal yang miss. Kalau misalkan kita membandingkan diri kita dengan role model kita, acuan kita dalam mencapai hidup. Saya ingin menjadi seperti Om Deddy Corbuzier, seperti itu kan contohnya. Itu nggak masalah, terlepas dari semua privilege yang kita punya. Dalam perjalanannya Om Deddy, gue juga kan tetap sempat ngikutin ya. Om Deddy ini ada satu momentum di dalam hidup dia itu yang dia hobi dengan sulap, trik apa segala macam kan. Dalam ceritanya itu dia itu dulu itu awalnya uh, ketemu dengan satu guru yang bersedia untuk mengajarkan dia. Itu pun privilege ya. Dan yang kedua, Om Deddy ini punya stamina yang di atas rata-rata. Kemauannya Om Deddy ini di atas rata-rata dari orang lain. Apakah kamu punya dengan hal itu? Kamu punya nggak hal itu ketika kamu punya role model seperti Om Deddy Corbuzier kan? Dan yang kedua, perlu diketahui ya, Om Deddy ini mencapai semua itu, mencapai semua. Artinya Om Deddy itu hari ini sudah 4,5 triliun. Dan dia menjadi salah satu pelopor YouTuber yang paling sukses dalam sejarah Indonesia di hari ini ketika umurnya 50-an tahun. Dan siapapun yang mendengarkan video ini, gua rasa kalian itu ingin mencapai yang dicapai dengan pencapaian Om Deddy itu di usia kalian yang masih relatif muda. Pasti kalian semua ingin dengan hal itu kan, di umur yang masih sangat muda. Tanpa kalian berkaca, keadaan kalian itu startnya mulainya dari mana begitu. Dan Om Deddy juga punya satu karakteristik ya, beliau ini adalah konseptor sejati.
konseptor sekaligus juga eksekutor sejati. Gua akan bahas nanti di lain video. Tapi intinya kalian itu punya nggak kemampuan dan kapasitas seperti Om Deddy yang bisa merancang dan juga sekaligus menjadi eksekusi dari idenya sendiri. Kalau misalkan kalian punya satu kelebihan itu ya monggo dicoba ya. Tapi yang mau gue jelaskan di sini adalah start point. Apakah kalian punya start point yang sama dengan Om Deddy secara stamina, karakter, dan juga kebetulan-kebetulan hoki-hoki yang ada di dalam hidup kalian? Apakah kalian punya dengan hal itu? Kalau kalian punya ya monggo silahkan. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya ya cobalah untuk berdamai dengan diri sendiri. Dengan mimpi-mimpi kalian yang lebih achievable, lebih masuk akal untuk kalian raih, begitu kan? Karena di sini adalah video-video yang memberdayakan diri kalian, mental kalian. Jangan sampai mimpi kalian yang terlalu tinggi itu menjadikan batasan-batasan sehingga membuat mental kalian itu menjadi lebih down dan tidak bersemangat lagi untuk menjalani kehidupan ini. Perlu gue garis bawahi teman-teman, menjadi rata-rata, menjadi kebanyakan manusia itu nggak salah kok. Nggak ada yang salah dengan menjadi manusia rata-rata. Yang salah itu adalah ketika kita membanding-bandingkan diri kita dan orang-orang lain. Padahal start point kelebihan dan kekurangan kita dari setiap orang itu berbeda-beda. Jadi itu aja teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini boleh like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya biar gue bahagia. Makasih.